Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali tazkirah ringkas di pagi Ahad, pagi Minggu, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Pendek sekali ya, 3 perkataan saja. Allah memperingatkan dalam ayat 152 suratul Baqarah, fadhkuruni azkurkum. Pendek ya, fadhkuruni azkurkum. Mungkin bisa dihafal ya, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah selalu Allah, agar Allah mengingat kita. Kalau buka Quran halaman 23 ya. Halaman 23 ayat 152. Patutnya ayat sependek ini menjadi moto, menjadi pedoman kita di keluarga bersama anak istri, anak cucu. Fazkuruni azkurkum. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memuat ayat ini di bawah judul Kitabul Azkar, kitab zikir. Artinya pembicaraan tentang zikir. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku mengingatmu, kata Allah. Kita mengingat Allah, di samping lidah kita menyebut nama Allah, memuji Allah, hati kita mencintai Allah. Hati kita beriman kepada Allah. Selalu ingat Allah dalam hati, selalu disebut dengan lidah, dan selalu anggota badan kita ke arah mengingat Allah. Pagi hari kita berangkat ke rumah Allah menuju masjid, langkah kaki kita menuju rumah Allah, itu katakan mengingat Allah. Insya Allah ya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Kita 24 jam sebenarnya diingat Allah sebenarnya. Tapi manusia itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Allah tidak lupa. Kita kadang-kadang lupa, Allah tidak lupa. Dalam Quran banyak ayat yang mengingatkan kita tentang bahaya lupa. Tadi ayat menyuruh kita mengingat Allah. Banyak dalam Quran ayat yang menjelaskan bahayanya kalau orang itu lupa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak lupa itu, maka kita selalu mengingatkan ya. Dalam surah At-Taubah contohnya disebutkan di antara bahaya lupa, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Ini pun 3 patah perkataan saja, 3 kalimah saja. Nasullaha fanasiyahum. Mereka itu lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka. Karena mereka lupa kepada Allah, tidak ingat pagi-pagi nak ke masjid. Subhanallah. Tidak ingat nak salat berjamaah. Karena lupa kepada Allah, tidak ingat nak bangun malam tahajud. Ahlul jannah, ahlul salat, ahlul taqwa sepatutnya bangun tahajud di malam hari. Tapi tidak ingat nak tahajud. Lupa. Karena Allah melupakan. Itu dalam surah At-Taubah ayat 67. Nasullaha fanasiyahum. Orang itu lupa kepada Allah, lalu Allah melupakannya. Tidak diurus, dikasih nyawa saja, dikasih hidup, tapi tidak dijaga dengan baik. Sepatutnya orang yang ingat kepada Allah, dijaga Allah hidup matinya, dijaga Allah agamanya, dijaga Allah keimanannya. Ayat lain dalam suratul Hasyr ya,
juz 28. Ini juga ungkapannya pendek. 3-4 patah perkataan saja. Ayat 19 surah Al-Hasyr, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang itu lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa diri. Ini cukup pahit ya. Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka itu lupa diri. Tidak ingat perkara-perkara yang mendatangkan keuntungan, kemaslahatan, kebaikan pada dirinya. Tidak ingat nak bangun malam. Tidak ingat nak pegang Quran. Tidak ingat nak duduk dengan istri. Patutnya selaku ketua keluarga, kepala keluarga, selaku suami, ada masanya di rumah berbincang dengan istri tentang agama Allah. Ada buku yang dibaca. Patutnya di rumah sudah dibilang dulu ya, paling kurang kitab Riyadhus Shalihin terjemahan ada di rumah. Kitabnya kecil saja. Banyak versi, banyak menjual di internet, banyak di Shopee pun banyak jual. Patutnya bacalah satu hadis satu hari tentang keluarga, tentang masjid, tentang zikir, tentang salat, tentang wudu, tentang apa saja. Yang penting ratus ribu hadis yang patutnya kita simak. Kita baca. Di samping Quran juga ya. Di samping Quran. Quran kalau tidak dibaca tuh insannya bermasalah. Terjemahan Quran kalau tidak dilihat, dibaca saja Qurannya, maksudnya tidak dilihat, bermasalah juga. Sebetulnya Quran ini dibaca, dilihat artinya, pengertiannya, maksud tujuannya, itu dikatakan tadabbur namanya. Tadabbur, merenungkan, menghayati isi Al-Quran. Itu hukumnya wajib. Membaca wajib, mengimani wajib, mempelajari wajib, mentadaburi wajib, mengamalkan, menyebarkan, memperjuangkan. Kalau tidak ada orang memperjuangkan Al-Quran, nanti dari rumah ke rumah tidak ada orang buka Quran. Rumah ini tidak ada buka Quran, rumah ini tidak ada buka Quran. Rasulullah SAW zaman dulu, malam hari baginda akan patroli, rundo, jalan malam, melihat apa dilakukan oleh sahabat-sahabat. Rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Padahal waktu itu Quran belum tersusun seperti sekarang. Belum lengkap lagi. Kata Rasulullah, ada dalam karya Imam Nawawi, Nabi Muhammad di malam hari memerhatikan, memantau apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Subhanallah, subhanallah. Nanti pagi dia akan cerita, tadi malam saya lalu di rumahmu, di halaman rumahmu, saya dengar kamu membaca surah ini, ayat ini. Oh iya, iya kata Rasulullah. Wah katanya, saya tidak tahu ya Rasulullah, mendengar bacaan saya dari luar, memerhatikan saya. Kalau saya tahu, saya baca lebih hebat lagi, lebih baik lagi dari yang saya baca tadi malam. Tadi malam saya baca biasa-biasa saja. Alangkah perlunya suami baca Quran, istri mendengar. Istri baca Quran, suami mendengar. Ayah dan ibu baca Quran, anak-anaknya mendengar. Demikianlah sepatutnya ya. Cara mengingati Allah, memperbanyak membaca kalamullah dan mendalaminya. Subhanallah. Ini tadi dalam suratul Hasyr, nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, bahkan mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan orang itu lupa kepada dirinya. Karena tidak mengingat Allah, Allah tidak tolong dia. Itu yang kita minta dalam salat sebenarnya, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Jalan hidup kita ini banyak yang tidak betul. Jadi kita mesti tahu mana yang tidak betul, mana yang betul. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Puluhan kali satu hari satu malam dibaca. Dalam salat dan di luar salat. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami menuju jalan betul. Perjalanan hidupku ini ya Allah, perjalanan hidup keluargaku banyak tidak betul ya Allah. Bimbinglah kami, tunjukilah kami, ajarlah kami. Subhanallah. Ada juga
doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Kalau tak silap namanya Muaz bin Jabal, dipanggil oleh Rasulullah, wahai Muaz mari ke sini katanya. Lalu Nabi Muhammad memegang tangan sahabatnya ini. Saya sangat mencintaimu katanya. Wallahi inni la uhibbuk. Nabi dengan sahabat ya. Saya sangat mencintaimu. Tolong baca doa. Ada diajar oleh Rasulullah. Tolong baca doa ini setiap menutupi salat. Setiap penghujung salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa ini kata Rasulullah. Bisa dibaca waktu sujud, bisa dibaca sebelum salam, bisa dibaca sesudah salat. Dijadikan doa dan wirid. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku berzikir kepadamu agar Allah menolong kita, agar lidah mudah berzikir. Subhanallah. Agar lidah mudah berzikir, agar pemikiran kita mudah berfikir. Berzikir dan berfikir. Zikir perlu kepada fikir. Memikirkan apa yang kita baca. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolong saya ini untuk berzikir kepadamu agar saya tidak lupa. Wa syukrika, untuk mensyukurimu. Wa husni ibadatika, dan untuk memperbaiki kualitas ibadatku kepadamu. Ibadat kita itu perlu ditingkatkan kualitasnya, derajatnya, mutunya. Kalau sholatnya begitu saja sepanjang tahun, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tidak meningkat, tidak berubah, sepatutnya meningkat. Itu yang diminta dalam doa tadi. Wa husni ibadatik, agar aku beribadah dengan cara yang terbaik. Artinya kita mesti menilai sholat kita. Kalau kita tidak mampu menilainya, kita mesti berkonsultasi, tanya orang yang tahu. Tanya orang yang tahu kalau kita tidak tahu. Atau kita baca karya-karya ulama tentang panduan sholat. Subhanallah. Jadi begitulah doa tadi, ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 isinya. Pertama, agar kita dibantu Allah untuk berzikir kepada Allah. Tanpa bantuan Allah, kita ini hanyut. Orang yang tidak dibantu Allah hidupnya hanyut, hidupnya tenggelam. Tenggelam di lamun arus keduniaan. Tenggelam di lamun arus apa? Urusan keluarga. Subhanallah. Apalagi sekarang arus era globalisasi. Ya ilahi. Apa yang menyebab mereka sibuk? Ada kalanya harta benda, ada kalanya keluarga, ada kalanya kerja dia, tugas dia di ladang, di sawah, di kantor, di mana. Ada kalanya politik, ada kalanya ekonomi, ada kalanya banyak faktor-faktor yang mengganggu kehidupan ini. Kalau Allah tidak menolongnya, mereka itu timbul tenggelam dalam arus tadi. La ilaha illallah. Itu maka kita disuruh fazkuruni azkurukum. Ingatlah aku selalu agar aku mengingatmu. Bila Allah mengingat orang tuh, jasmani rohaninya dijaga Allah, insya Allah. Pikirannya tenang, kehidupannya senang, hidup matinya dijaga Allah. Dalam hadis dikatakan berhubungan dengan orang yang cinta masjid. Ada hadis yang berhubung kait dengan cinta masjid. Asya bi khair wa mata bi khair. Orang selalu terpaut hatinya di masjid, datang ke masjid ini mengingat Allah. Karena kita dipanggil dengan zikrullah. Kita dipanggil dengan azan. Azan itu zikir. Azan itu perlu dijawab. Sebetulnya azan itu didengar dengan baik. Sebaik-baiknya kita datang sebelum azan. Orang yang datang sesudah azan tidak sama nilainya dengan orang yang datang sebelum azan, sempat menjawab azan, sempat berdoa sesudah azan. Doa sesudah azan itu melayakkan orang itu dapat syafaat Nabi. Orang selalu bicara kalau selawat Nabi, katanya siapa yang dapat banyak selawatnya dapat syafaat nanti di sana. Betul. Tapi orang selalu berselawat Nabi, rajin berselawat, patutnya rajin menerapkan sunnah Nabi, sunnah Rasul. Salat berjamaah. Rasulullah sampai di akhir usianya tidak tinggal salat berjamaah. Subhanallah. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Renungan kita pagi ini ayat 152 surah Al-Baqarah yang mengatakan fazkuruni azkurukum.
ingatlah aku mengingatmu, kata Allah. Kalau Allah mengingat kita, bukan saja di atas bumi, dalam perut bumi juga kita akan diingat Allah. Kita mengingat Allah di atas bumi saja, sementara saja. Kalau dah mati tidak ada hubungan lagi. Kita akan diurus, kita akan diingat oleh Allah, kita akan dijaga dengan baik sampai nanti ke hari pembalasan dan sampai ke jannah. Jangan lupa doa tadi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah, inni uhibbukum fillah, wa zadakumullah khaira. Allahumma rizidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adinna wa arda'anna. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ja'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wadz dzakirat. Allahumma ja'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wadz dzakirat. Allahumma ja'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wadz dzakirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.